Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Ansar dari SMIT Ibnu Sina. Dan saya Nur Asifatul Hijrah Nurdin SPD dari SD Impres Cambaya 2 Ujung Tanah. Dan saya Sari Wahyuni dari UPT SPF SD Impres Cambaya 2 Tallo. Saya Hasbiana RN dari UPT SPF SD Impres Galangan Kapal 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Pak. Iya, baik. Ini Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kita hari ini. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga dalam coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana kompetensi atau kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada tahap coaching ini? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh iya, jadi itu yang terkait dengan kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan. Kemudian pertanyaan kedua, Bu, bagaimana nanti Ibu atau apa yang Ibu inginkan yang saya amati? Saya ingin Pak Ansar mengamati alur percakapannya. Apakah dalam teknik coaching yang saya lakukan bersama coach ini, apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching? Oh ya, berarti saya mengamati semua alur yang ada Bu ya pada coaching kali ini. Baik, untuk pertanyaan ketiga Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, dalam prinsip coaching ini kan yang ingin saya kembangkan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dalam hal ini, menurut saya sangat penting dilakukan dalam percakapan coaching untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya baik, jadi ada hasil percakapan maksimal yang Ibu inginkan. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya ingin dalam coaching yang saya lakukan ini, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya melalui proses percakapan coaching. Oh iya, baik. Jadi itu yang Ibu utarakan dalam tahap praobservasi ini. Saya harap nanti apa yang Ibu bisa terapkan dalam coaching itu bisa berjalan dengan lancar, dan saya ingin silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hasbi. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Sari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, dengar-dengar Bu Hasbi ada yang ingin disampaikan atau diceritakan? Ya betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sari. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Tapi apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada
perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oh, berarti saya garis bawahi di sini permasalahan dari Bu Hasbi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang variatif. Begitu ya, Bu? Ya, betul, Bu. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model pembelajaran yang sudah lama. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Ana harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi Bu Hasbi mengharapkan adanya perubahan ya, Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Hasbi ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran super quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya beberapa mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja, Bu. Oke, dari yang Ibu Hasbi sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan dalam kondisi level 10. Ya ideal ya. Nah, kira-kira di sekolah Bu Hasbi sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 7, Bu. Ini karena di sekolah itu masih ada guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level yang sama, Bu. Oke. Di level 5 ini untuk kondisi sekarang. Nah, kira-kira Bu Hasbi ini bisa tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Kira-kira target Bu Hasbi ini di level berapa? Mungkin yang ditingkatkan sampai ke level 8 ya, Bu. Ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, Bu. Mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior, jadi mungkin levelnya harus lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan sebuah perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya. Nah, berarti Bu Hasbi mau melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Kira-kira kapan nih rencana Bu Hasbi mau merealisasikan? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan melakukan koordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke, rencana yang sudah disebutkan tadi menurut saya sudah sangat bagus. Nah, kira-kira Bu Hasbi dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Hasbi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, Bu, saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara untuk menjadikan sebuah perubahan di sekolah saya dengan cara yaitu kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru. Dan saya juga akan mencoba berkoordinasi dengan seseorang yang ahli dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, berarti alhamdulillah ya. Melalui percakapan kita ini, Bu Hasbi sudah mendapatkan gambaran
untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam pembelajaran terutama untuk rekan-rekannya. Nah, berdasarkan apa yang kita lakukan ini, saya menjadi tidak sabar untuk mendengar kelanjutan dari cerita Bu Hasbi, mendengar bagaimana hasil dari kegiatan mentoring yang Ibu Hasbi lakukan nanti dengan rekan-rekannya. Mungkin cukup sekian untuk percakapan kita hari ini. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan ya nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan khususnya di sekolah saya Bu. Baik, sama-sama Bu Hasbi. Nah, saya tunggu ya cerita-cerita selanjutnya. Semoga kolaborasi yang Ibu Hasbi lakukan bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Hasbi. Terima kasih banyak Ibu Sari. Baik, sama-sama Bu Hasbi. Baik, Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam Pak. Oke, baik. Tadi sudah melakukan coaching Bu ya? Ya, dengan Pak. Ibu Hasbi. Iya. Oke. Sebelum penutupan Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi. Yang pertama itu bagaimana menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu baru laksanakan tadi? Dalam coaching tadi yang saya lakukan dengan Bu Hasbi, saya menilai bahwa apa yang saya lakukan sudah mampu melakukan percakapan dengan alur kita dan juga sudah memenuhi kompetensi inti coaching. Apa kira-kira yang membuat Ibu Sari menilai hal demikian? Nah, karena menurut saya pada coaching tadi, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan pada coaching ini, saya sudah fokus untuk bisa presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga Bu Hasbi sebagai coach bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oh iya. Baik, Ibu ya. Kalau menurut saya sebagai observer yang saya lihat tadi, proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang diterapkan dalam proses coaching itu sendiri. Nah, juga sudah berusaha bagaimana menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ibu itu berbobot kepada coach ya, sehingga bisa menemukan. Jadi coach yang Ibu tadi berikan coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi saya lihat sudah dilakukan ya sesuai dengan prinsip coaching. Setelah mendengar dari hasil observasi yang Ibu sampaikan, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, alhamdulillah ya Pak. Saya senang dengan apa yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan Bapak kepada saya sebagai coach. Nah, dari diskusi ini apa kira-kira yang sudah terbayang dari benak Ibu terkait apa yang dilakukan untuk meningkatkan coaching ini? Nah, mungkin yang saya bisa bayangkan adalah dapat melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah dengan cara memahami lagi bagaimana proses Tirta lebih dalam, kemudian memahami bagaimana kompetensi inti dari coaching dan juga prinsip coach, sehingga saya bisa melakukan coaching ini dengan rekan sejawat di sekolah. Oh iya, betul. Nah itu ya Bu, jadi semoga saya berharap kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan hal yang lebih baik lagi. Ya, demikian saya rasa mungkin observasi kita hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita. Mungkin saya bisa tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sari. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Hasbi. Pertama-tama
saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Hasbi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coache, dan juga bagaimana coache tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa dalam coaching ini juga disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Hasbi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Ya, Bagian mana yang Bu Hasbi inginkan untuk saya amati? saya ingin Bu amati alur percakapannya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching? Baik. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Ibu Hasbi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Prinsip coaching yang ingin dikembangkan yaitu present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dalam hal ini menurut saya sangat penting dilakukan dalam percakapan coaching untuk memperoleh hasil percakapan yang baik. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu Hasbi. Nah, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya melalui proses percakapan coaching ini. Baik, cukup dulu untuk pertanyaannya. Demikian dulu untuk pra-observasi. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama coachnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik Bu Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sifa. Waalaikumsalam Ibu Hasbi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Oh iya Bu, alhamdulillah. Dengar-dengar Ibu Sifa ada yang mau disampaikan ya atau mau diceritakan terhadap saya? Ya ada sih Bu, ada masalah, ada kendala sedikit di kelas. Ibu bisa meluangkan waktu enggak buat saya sebentar? Oh bisa Ibu. Saya to the point aja Bu ya. Ceritanya saya kan di kelas itu kebetulan ada anak disabilitas, cuman dia caranya kayak agresif, biasanya malah tiba-tiba memukul anak lain. Kemudian apapun yang saya katakan dia seolah-olah tidak mengerti. Jadi saya bingung, tidak tahu bagaimana caranya supaya dia bisa fokus dengan saya. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu Sifa alami ini, apakah Ibu Sifa sudah mempunyai titik terang menyelesaikan masalah ini Bu? Sepertinya saya sih ada planning. Saya ingin lebih banyak memperhatikan anak tersebut, atau di sela-sela waktu senggang saya ingin bicara berdua. Kemudian saya juga akan berusaha bagaimana bicara langsung dengan orang tuanya. Kayaknya seperti itu deh Bu, rencana saya. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Sifa ingin dapatkan? Mudah-mudahan dengan saya bertukar pikiran dengan Ibu Hasbi, kan saya punya pencerahan atau paling tidak ada rasa lega atau termotivasi lagi untuk lebih baik lagi bersikap dengan anak ini. Oh iya Bu, semoga apa yang diharapkan Bu Sifa itu bisa terlaksana ya Bu. Insyaallah. Amin. Oh iya Bu, kalau begitu kapan ya Bu melaksanakan rencana yang Ibu tadi sampaikan itu?
Insya Allah sepertinya kalau waktu istirahat atau ada waktu pada saat teman-temannya sudah pulang, saya akan menyelipkan waktu senggang untuk anak tersebut. Seperti itu ya Bu. Lalu Bu, rencana apa ya dalam rencana ini Bu? Apakah Ibu butuh bantuan orang lain agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik? Saya sih kepengennya bagaimana kepala sekolah bisa membantu saya untuk mencari jalan keluar dari masalah saya, dan paling tidak rekan sejawat juga mendukung terhadap kasus yang saya alami sekarang. Oh iya Bu. Kira-kira Bu, kapan ya Ibu dapat melaksanakan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah kalau dengan adanya pencerahan ini, mungkin insya Allah paling tidak minggu depan lah, atau kalau betul-betul saya sudah ada waktu. Untuk sekarang saya sibuk Ibu. Oh iya, bagus sekali Bu dengan rencananya ini. Jadi kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, alhamdulillah saya agak lega Bu ya. Dan mudah-mudahan saya bisa melakukan lebih baik lagi untuk menyikapi anak tersebut. Terima kasih atas pencerahannya Bu Hasbi. Baik ya Bu, saya akan menunggu kabar baik dari Ibu hasil dari apa yang sudah Ibu laksanakan ini. Semoga rencana yang Ibu rencanakan ini sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Insya Allah Ibu, makasih Bu. Baik Ibu, saya ingin bertanya Bu, bagaimana perasaannya Bu setelah bercerita dengan saya Bu? Agak lega Ibu, mudah-mudahan bisa, insya Allah saya lakukan lebih baik lagi ke depan. Assalamualaikum Bu Hasbi. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya sudah lihat Bu Hasbi sudah melakukan coaching bersama Bu Sifa. Iya Bu, alhamdulillah. Nah, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana Bu Hasbi menilai diri sendiri sebagai coach dalam performa coaching dalam kompetensi tadi? Ya Bu, dalam coaching ini saya menilai bahwa saya sudah mampu melakukan percakapan dengan alur tirta dan juga sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching. Nah, apa yang membuat Bu Hasbi menilai demikian? Karena pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan pada coaching ini saya sudah fokus untuk bisa present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik. Nah, tadi saya sebagai observer, saya menilai bahwa proses coaching yang Bu Hasbi sudah lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Hasbi tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Sifa, dan Bu Sifa juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan saya kira coaching yang tadi sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, setelah mendengar apa yang saya ungkapkan berdasarkan hasil pengamatan saya, kira-kira bagaimana pendapat Bu Hasbi mendengar ini? Alhamdulillah Bu, saya senang dan apa yang disampaikan terkait posisi saya sebagai coach. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah Bu Hasbi bisa bayangkan untuk lakukan dalam meningkatkan coaching ini? Mungkin yang bisa saya bayangkan adalah dapat melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah dengan baik, dengan cara memahami lagi proses tirta, kompetensi inti coaching, dan juga prinsip coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan rekan sejawat saya di sekolah.
Nah, begitu ya Bu. Semoga kedepannya Bu Hasbi bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi bersama rekan guru yang lain. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hasbi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, Bu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa dalam coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, insya Allah mungkin dengan saya akan mengembangkan kompetensi yang yaitu present, ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua ya, Bu. Bagian mana yang Ibu ingin untuk saya amati? Insya Allah Ibu, nanti kalau bisa alur percakapannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum dengan prinsip coaching tersebut? Ya, lanjut pertanyaan ketiga ya, Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Oke, insya Allah prinsip coaching yang akan saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dalam hal ini menurut saya sangat penting dilakukan dalam percakapan coaching untuk memperoleh hasil percakapan yang baik atau maksimal. Ya, kemudian pertanyaan terakhir ya, Bu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Insya Allah saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya melalui proses percakapan coaching ini. Oh ya, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih buat kesempatannya. Oke, sama-sama Ibu. Oke, Assalamualaikum Pak Ansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya kurang lengkap kayaknya Pak Li. Apa-apa, Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Iya, alhamdulillah untuk hari ini luar biasa, sehat, alhamdulillah. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, tetap apa Iya. Terus bagaimana? Alhamdulillah pengajaran Bapak gimana di kelas? Iya, selama 1 pekan ini, Bu, sebetulnya ada kendala-kendala meskipun tidak terlalu berdampak, tetapi saya rasa kendala itu ya ada pengaruhnya sedikit. Ya, salah satunya itu adalah saya kesusahan dalam pembelajaran yang biasa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Yang kita ketahui ya banyak siswa yang kinestetik, ada juga siswa yang audiovisual. Ya itu biasa saya agak sulit di situ. Iya. Jadi rencana Bapak gimana untuk memecahkan masalah Bapak? Iya, sebetulnya untuk rencana awal saya sebetulnya itu kedepannya saya coba mencari referensi dulu, Bu, terkait bagaimana mengatasi hal tersebut. Apalagi kita sebagai guru ya tentunya harus tahu tentang hal pembelajaran berdiferensiasi itu. Betul Pak. Iya. Saya juga kayaknya sepertinya cara Bapak memecahkan masalah, misalnya langkah-langkah dari Bapak lakukan kira-kira gitu. Ya, kalau langkah-langkah yang untuk saat ini yang saya pikirkan itu kedepannya saya mungkin pertama itu berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat,
terkait dengan apa yang perlu saya siapkan dalam hal pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Iya. Terus dari rencana Bapak, kira-kira Bapak minta dukungan sama siapa Pak ya? Iya, tadi kepala sekolah ya, tentunya kepala sekolah, kemudian terlebih-lebih dari rekan sejawat ya, karena beliau juga pasti merasakan bagaimana di kelas. Jadi dukungan dari rekan kerja sangat luar biasa harusnya. Insya Allah mudah-mudahan rencana Bapak bisa jalan lancar Pak ya. Ya, amin amin. Terus kira-kira Bapak punya dampak enggak dengan berbagi dengan saya? Perasaan Bapak gimana sekarang? Perasaan setelah di coaching ya mungkin ada sedikit perubahan, tapi saya harapnya perubahannya lebih besar ketika sudah dilaksanakan coaching seperti itu. Sama-sama, saya mendoakan Bapak ya, kita sama-sama berdoa Pak ya, semoga amin. Rencana Bapak akan rencana ke depan Bapak bisa lebih lancar. Ya, amin dan amin. Insya Allah pembelajaran berdiferensi di kelas Bapak mungkin lebih banyak dan lebih istilahnya lebih diterapkan lagi, Amin, lebih baik ya. lagi. Amin, Oke, amin. terima kasih Pak Ansar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Iya Bu, saya alhamdulillah tadi ketemu sama Pak Ansar. Kami kebetulan dia punya masalah, kami sama-sama bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ya Bu, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dan kompetensi tadi? Alhamdulillah, saya rasa masalah Pak Ansar bisa kayaknya menjadi masalah kita semua Bu ya. Jadi kebetulan dia memaparkan apa langkah-langkahnya. Istilahnya saya juga akan menjadikan PR. Semoga kami sama-sama belajar lah supaya bisa lebih baik lagi. Ya Bu, apa yang membuat Ibu dapat menilai demikian? Karena saya sudah menerapkan di sini alur tirtanya, kemudian kami sama-sama juga bagaimana menerapkan pembelajaran tersebut untuk kedepannya lebih baik lagi. Iya, oke Bu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang dilakukan Ibu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Jadi saya berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Setelah mendengar hasil observasi yang saya sampaikan, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah apa yang Ibu sampaikan, saya merasa senang terkait dengan posisi saya sebagai coach. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang untuk Ibu lakukan dalam meningkatkan coaching ini? Mungkin saya bisa bayangkan Ibu ya, kami dapat melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah dengan baik, dengan cara memahami lebih banyak lagi tentang proses tirta, terus kompetensi untuk coaching dan juga prinsip coaching. Sehingga nanti saya ke depannya dapat melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah saya. Ya. Nah, itu ya Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ansar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Syifa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya. Terus Bapak pada hari ini coach dan coachnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Terus
apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Terus jangan lupa dalam coach ini disesuaikan dengan prinsip coach di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak ya. Terus nah pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bapak, apakah kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Oh iya, baik, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana present dan mendengar aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching itu sendiri Bu. Oke. Terus yang kedua, kira-kira bagaimana Bapak yang kita inginkan untuk saya amati? Iya, baik Bu. Kalau yang saya ingin Ibu amati itu bagaimana tentang alur percakapan saya, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Oke, siap insya Allah. Amin. Terus yang ketiga, kira-kira penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan sekarang ini, kira-kira apa ya Pak? Iya, prinsip coaching yang ingin dikembangkan yaitu Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dalam hal ini, menurut saya ini sangat penting dalam suatu percakapan coaching untuk memperoleh hasil yang atau percakapan yang baik. Oke. Yang terakhir Pak, ya kira-kira harapan Bapak ke depan dari observasi yang kita lakukan sekarang ini kira-kira apa Pak ya? Harapan saya ke depannya itu sebetulnya saya ingin coaching ya, yang saya coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau setidaknya langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, kemudian melalui proses percakapan ini. Seperti itu. Insya Allah berjalan dengan lancar Pak ya. Baik, demikian dulu Pak ya observasinya. Silakan Bapak melakukan coach terhadap coach Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Bu untuk mengamati. Baik, assalamualaikum Ibu Sari, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Ansar, alhamdulillah sehat, baik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana proses pembelajaran selama 1 pekan? Ya, selama 1 pekan ini saya masih melakukan asesmen awal terhadap siswa saya untuk mengetahui bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki siswa dari kelas 4 yang sekarang sudah naik di kelas 5. Ya, baik, berarti sudah berjalan dengan normal. Tapi kira-kira kedatangan Bu Sari ke sini apa? Kalau boleh kami tahu. Nah, tujuan saya untuk berbicara dengan Pak Ansar, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi di kelas. Kalau boleh tahu permasalahan apa itu Bu? Nah, begini Pak, di kelas saya itu kan sudah kelas tinggi, jadi kelas 5. Kelas 5 ya tadi Bu ya. Nah, setelah saya melakukan asesmen awal tadi, saya melihat bahwa siswa-siswa saya itu pemahamannya terhadap konsep-konsep dasar matematika itu masih minim. Seperti dalam mengerjakan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu saya lihat masih sangat minim dalam kelas saya Pak. Berarti kan ini sebelumnya dari kelas 4, kemudian Ibu Sari melakukan tes diagnostis tadi. Kemudian Ibu menemukan bahwa ada beberapa siswa yang masih minim dalam pembelajaran matematika seperti itu, Bu. Jadi kira-kira kalau Ibu menemukan suatu masalah yang seperti itu, langkah Ibu kira-kira atau solusinya yang Ibu tawarkan seperti apa? Nah, mungkin dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ini, langkah awal yang bisa saya lakukan itu, yang pertama memberikan bimbingan khusus kepada siswa tentang konsep matematika itu sendiri. Iya, betul. Jadi itu langkah awal yang Ibu coba mau terapkan ya, untuk bagaimana siswa itu bisa. Kira-kira ada lagi tidak yang mungkin Ibu mau terapkan? Kalau saya tidak bisa di langkah awal ini, mungkin saya pakai planning B seperti itu. Kira-kira apa Bu? Ya, itu kan tadi langkah pertama saya. Iya, langkah pertamanya. Untuk langkah atau strategi lainnya, saya memikirkan tentang menerapkan media-media pembelajaran yang bisa memotivasi anak untuk belajar lebih
dalam konsep matematika itu sendiri. Dan juga saya berencana menghadirkan atau berkolaborasi dengan orang luar Iya, luar atau biasa. rekan sejawat, Betul. supaya ada pembanding antara saya dengan rekan sejawat atau orang dari luar yang Oh saya ya, hadirkan. berarti itu adalah planning B untuk kita langkahnya ke depan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita coba bercermin dari sebelumnya itu, kira-kira ada tidak yang membuat Ibu Sari, oh saya harus ke depannya seperti ini. Nilai yang dari poin 1 sampai 10 mungkin, Bu. Kira-kira untuk anak-anak ini bisa mengetahui konsep matematika, kira-kira dinilai berapa yang Ibu harapkan untuk di tahap pertama ini? Untuk di tahap pertama ini kan masih tahap baru kayak sampai di poin 6. Oh, poin 6. Ya, Kenapa Ibu menggambarkan seperti itu, bahwa ini baru di poin 6 seperti ini? karena memang saya melihat dari anak-anak itu sendiri yang seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, Oh, iya. bahwa memang dalam teknik konsep dasar matematika itu anak-anak itu sendiri itu masih kurang. Iya, masih kurang tadi Ibu Iya. bilang ya. Nah, kalau ini kan sekarang sudah Ibu paparkan bahwa sudah ada di tahap 6. Kira-kira harapan Ibu ke depannya itu dia sampai di nilai berapa? Kalau saya sih Pak, impian saya mau anak-anak itu berada di tahap 8 atau 9 sih Pak. Karena 9. sudah ada di kelas 5 ya. Iya, iya betul. Jadi tahap 9 dengan langkah-langkah yang sudah jelas tadi, bahwa yang pertama Ibu akan bagaimana menjelaskan secara jelas terkait dengan konsep matematika. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana Ibu menghadirkan orang luar supaya bisa jadi pembanding dengan Ibu. Nah, kira-kira langkah ini kapan dilakukan? Apakah pekan depan atau kapan menurut Ibu yang tepat? Insya Allah secepatnya sih Pak ya. Karena menurut saya ini harus segera dituntaskan. Ya. Karena kita tidak bisa mengajarkan matematika lebih jauh apabila iya, iya. konsep dasarnya itu sendiri masih kurang. Betul, Jadi insya betul. Allah secepatnya Pak. Iya, betul sekali. Jadi memang harus ada dasar dulu. Jadi harus diterapkan. Kemudian itu tadi langkah-langkahnya sudah jelas dan planningnya itu akan segera dilaksanakan. Nah, kemudian dari planning tersebut sudah ada dukungan dari kepala sekolah mungkin yang Ibu tadi sampaikan, ada dari teman sejawat ya. Nah, mungkin terkait dengan pemantauan ke depannya, insya Allah kita akan terus komunikasi bagaimana kemajuan dengan apa yang Ibu impikan. Ya, saya kira mungkin itu saja mungkin untuk kita hari ini, atau ada lagi Bu yang mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya. Ya. Ya, baik. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ya, mungkin Ibu bisa kedepannya bisa menerapkan apa yang Ibu cita-citakan dan bisa tercapai dengan sampai di nilai 9 tadi. Baik. Saya kira itu saja Bu ya. Baik. Baik Pak, terima kasih ya Pak dalam percakapan ini. Baik, terima kasih Ibu juga untuk kepercayaannya kepada kami untuk dijadikan sebagai coachingnya Ibu. Baik. Baik, saya mohon undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, waalaikumsalam Bu. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sari? Iya, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Sari dengan permasalahan-permasalahannya Bu. Iya. Nah, sebelum penutupan yang tadi Bapak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Oh tadi. iya, bisa. Yang pertama itu, kira-kira bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Iya, jadi dalam coaching yang saya lakukan dengan Ibu Sari, itu saya menilai bahwa saya sudah mampu dalam melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah memenuhi kompetensi inti dari sebuah coaching itu. Iya. Terus apa yang membuat Bapak menilai demikian? Iya, karena pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Jadi sudah berjalan dengan alur Tirta, kemudian fokus pada presence ya, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menurut saya. Iya, serta bisa menceritakan. Jadi coach itu ya bisa menceritakan permasalahan dan bisa menghadirkan solusi-solusi.
Oh iya, iya, oke. Iya. Terus menurut Bapak, saya sebagai observer proses coaching tadi yang dilakukan Bapak itu sudah berjalan baik Iya. dan proses alurnya juga sesuai Yes, dengan iya. alur kita ya Pak ya. Terus Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan tadi kepada Bu Sari, terus bisa menemukan solusi dari permasalahannya Iya. ya, dan coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching atau alur kita. Iya, Bu. Terus setelah mendengar hasil observasi yang saya sampaikan, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Iya, tentunya saya rasa ini adalah bentuk apresiasi ya. Tentunya saya pribadi ya senang dengan apa yang Ibu sampaikan terkait posisi saya sebagai coach seperti itu. Berarti, nah dari diskusi kita kali ini kira-kira apa yang terbayang dari Bapak untuk melakukan istilahnya bagaimana langkah-langkah Bapak untuk meningkatkan coaching ini? Iya, mungkin kedepannya itu saya mungkin akan melakukan metode coaching pada rekan sejawat di sekolah ya, dengan cara memahami dari proses alur tirta tadi ya, kompetensi dari coaching itu sendiri dan prinsip menjadi coaching seperti itu, sehingga nantinya ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah itu berjalan dengan baik, Bu. Insya Allah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak ya. Insya Allah. Demikian observasi kita hari ini. Iya. Semoga bermanfaat Amin, bagi amin. kita semua ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.